Nah, goreng itu memang ya kita kurang sarankan lah ya, kita kurang sarankan karena ya itu tadi dampaknya adalah bisa terjadi peradangan gitu. Apalagi yang dipakai adalah minyak-minyak yang tinggi omega 6. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan kita berdua di channel kesayangan kita 3H. Hidup, Happy, Healthy. Bersama dengan saya Dr. Hans dan saya Dr. Sung. Dan kali ini kita akan bahas mengenai fenomena yang cukup ramai ya dok ya. Sekarang diperbincangkan adalah mengenai minyak goreng. Simak setelah yang satu ini. Susah mengontrol berat badan? Bantu kontrol berat badan Anda dengan 2 saset raw meal per hari. Dapatkan produk originalnya hanya di boxsehat.com. Oke, jadi sebelum kita bahas mengenai minyak goreng, saya seneng nih sekarang akhirnya dia kembali lagi, ya dokter kembali lagi. Dari mana aja ini dok? Udah lama banget ini saya ditinggal. Hilang lama ya dok ya? Untuk ngisi channel ini sendiri, dicariin sama netizen di situ, mana dokter Sung, ayo. Tolong beri klarifikasi Anda di sini. Klarifikasi. Ya, jadi ini bulan apa ini? Maret. Sekarang kita April dok ini. Sudah April. Kita take di bulan April, bayangkan. Iya sih. Bagaimana ini? Jadi bulan Februari itu yang lagi tinggi-tingginya kasus. Nah, itu. Saya salah satunya juga kena. Akhirnya menjadi alumni. Lulus. Sudah kena belum? Alhamdulillah belum. Belum. Iya. Okay. Alhamdulillah belum. Jadi masih menjadi ini dok, pejuang saya. Iya, pejuang selama ini belum terkena. Jadi saya sendiri terus di lingkungan sekitar juga banyak. Jadi 90% kena semua. Okay. Jadi itu ya buat sobat sehat yang selama ini mungkin cari dokter Sung lagi isoman, dia tidak berani untuk bercengkrama. Soalnya gantian loh, yang kena kita sudah agak oke, kru kena. Oh iya. Oke. Jadi kita hari ini akan kembali lagi bersama dengan Dr. Sung ya. Dan kali ini kita akan bahas mengenai minyak goreng. Minyak goreng ini kan suatu materi atau bahan ya dok ya. Material yang sangat banyak dipakai terutama di negara merah putih ini, negara plus 62. Bukan cuma plus 62 sih. Asia lah. Betul. Asia Tenggara. Ya, tapi karena kita konteksnya adalah sekarang ada di Indonesia, ya kita akan membahas bagaimana masalah ini mempengaruhi hajat hidup orang banyak, terutama di hal mengenai kesehatan. Oke. Jadi kalau menurut Dr. Sung sendiri mengenai peningkatan harga minyak goreng, kalau sekarang ketersediaannya katanya sudah oke. Yang membuat masalah itu adalah harganya sekarang, dok. Harganya naiknya jauh ya. Iya. Ini aneh loh dok fenomenanya. Waktu pertama COVID-19, yang langka masker, hand sanitizer. Bener nggak? Iya, betul. Terus waktu yang Delta, yang langka oksigen. Yang Omikron, yang langka minyak. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Apa mungkin mendekati bulan puasa? Enggak juga. Enggak juga sih. Mungkin karena harga minyak dunia naik. Gak tahu aku. Ya, ini kan juga akhirnya Pertamax kan juga naik. Iya, bahan bakar juga naik. Tembaga lainnya juga sebenarnya semua naik sih. Bahan bakunya sepertinya naik. Jadi tapi harga minyak goreng sebetulnya kalau saya sendiri udah mengalami kenaikan bahan-bahan itu udah merasakan mulai dari Desember. Dari Desember naik. Iya, dari Desember. Tapi waktu itu kan memang bukan hanya minyak goreng ya. Kalau minyak yang lain pun, kalau kita bicara mengenai minyak goreng sebetulnya yang spesifik ini kan minyak kelapa sawit tuh. Ya, betul. Minyak kelapa sawit. Secara minyak kelapa sawit ini minyak yang paling banyak dipakai sama masyarakat Indonesia, yang paling populer. Biasanya juga disebut vegetable oil atau minyak sayur. Iya. Dan minyak sayur banyak jenisnya. Salah satunya minyak kelapa sawit ini yang paling populer dong, gitu. Jadi ketika ada peningkatan harga, biasanya orang-orang jadi akan merasa lebih terkena dampaknya, terutama orang-orang yang jual gorengan. Betul. Nah, dan sekarang juga momennya mau buka puasa ya, buat orang-orang takjil biasanya juga. Tapi biasanya kan juga kalau bulan-bulan begini harga bakal naik sih. Betul. Tapi tidak setinggi ini. Tidak setinggi ini karena ada peningkatan harganya jadi naik. Nah, kalau dari Dr. Sung gimana? Kira-kira solusinya gimana, dok? Kalau solusi ekonomi saya bukan pakarnya. Oh, bukan. Kita bahas kesehatan, dok. Kita bahas solusinya kesehatan. Gimana nih kalau untuk orang-orang yang biasanya konsumsi gorengan tapi ya mereka sekarang harus mengurangi atau mungkin harus dalam arti menggantikan dengan yang lain, apa kira-kira? Sisi positifnya mungkin Anda bisa mengurangi gorengan. Tapi yang kasihan yang penjual. Betul. Kan dampaknya lumayan. Ya
lambat laun ya pasti harga dagangan mereka pasti naik. Iya, betul. Dan kualitasnya kita nggak tahu karena mungkin mahal dipakai berulang kali juga akhirnya. Sekarang aja nggak mahal juga dipakai berulang kali. Gitu. Ya kan ada istilah minyak jelantah itu. Minyak jelantah kan biasanya, dan itu yang katanya selama ini lebih enak kalau dibuat goreng. Masuk akal. Iya. Kan udah sampai minyaknya sampai hitam seperti itu kan yang dibuat goreng. Iya. Nah, tapi kan untuk menjadikan minyak hitam itu kan ya dengan beberapa kali proses penggorengan, dimasukkan lagi. Gitu. Nah, sebenarnya efeknya gimana? Tapi kan kalau dari segi cita rasa lebih enak. Kalau rasa memang nggak pernah bohong ya. Kalau rasa nggak pernah bohong. Kalau mengenai isinya, nah itu yang kita bisa beda cerita. Betulnya kalau dari minyak goreng sendiri, itu kan jenisnya banyak ya. Jadi dalam arti minyak vegetable oil yang which is itu juga ada minyak jagung ya, kemudian juga minyak canola ya, kemudian minyak kelapa sawit itu paling banyak kan di masyarakat ya kelapa sawit itu, jadi palm oil ya, palm oil beda dengan coconut oil. Nah, kita tempoh hari juga pernah bahas ya VCO mengenai coconut oil itu ya. Sebenarnya kalau minyak sendiri itu memang kan suatu bahan yang kita gunakan di berbagai macam ya, dengan berbagai macam penggunaan, di mana penggunaannya ada yang buat goreng, ada yang buat tumis, ada yang buat panggang dan lain-lain. Sebetulnya depends, kalau menurut saya ini depends on the how you use it ya. Depends dari gimana kita menggunakannya. Karena yang bermasalah itu kan kalau kita bikin buat goreng ya. Itu karena pemakaiannya kan lebih banyak. Pemakaiannya lebih banyak dan suhu tinggi dong. Dan suhunya lebih tinggi. Dan suhunya tinggi gitu. Nah, ketika suhu tinggi itu kan segala macam lemak ya, terutama kalau kita ngomongnya protein hewani ya. Protein hewani kan kebanyakan sudah ada kandungan lemaknya. Nah, ketika kita goreng suhu tinggi itu kan akan teroksidasi lemaknya. Gitu. Nah, ketika oksidasi itu kan yang akan bikin peradangan di pembuluh darah kita dan lain-lain. Dampaknya kan sebetulnya kan ke situ. Gitu. Sedangkan kalau kita nggak digoreng, ngomonglah ditumis gitu. Nah, banyak orang itu bingung dong, mana bedanya apa tumis sama goreng gitu. Kalau tumis itu kan minyak yang dipakai cuma sedikit. Tujuannya supaya tidak lengket lah di fry pan. Di fry pan-nya, di pancinya, di wajannya. Sedangkan digoreng itu kan minyaknya bahan mengenang. Ya, kayak gitu. Danau jadinya. Danau ya, dipanasin, dicemplungin, ditarik lagi gitu. Nah, itu bedanya buat sahabat sehat yang masih belum tahu apa bedanya tumis sama goreng gitu. Jadi tumis itu kalau kita ngomong bahasa Inggrisnya gampang, stir fry atau saute. Stir fry atau saute tergantung dari pemakaian ininya, wajannya. Kemudian juga teknik memasaknya seperti apa. Tapi kalau kebanyakan yang selama ini di Indonesia yang kita ngomong gorengan itu deep fry memang. Masukin tahu isi, masukin pisang molen, masukin singkong, masukin tempe dan lain-lain. Nah, itu namanya goreng. Nah, goreng itu memang ya kita kurang sarankan lah ya, sarankan karena ya itu tadi dampaknya adalah bisa terjadi peradangan gitu. Apalagi yang dipakai adalah minyak-minyak yang tinggi omega 6. Bisa meningkatkan peradangan. Tapi kan memang minyak kelapa sawit itu kan memang tinggi omega 6. Justru itu. Makanya kenapa kok penggunaannya kita perlu dibatasi. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Dok, saya pakai olive oil nih. Olive oil yang virgin. Yang cold press gitu. Untuk goreng bagus enggak? Nah, enggak juga. Kenapa, Dok? Karena gini, sebetulnya anything ya. Masalahnya gini. Kita kan melihat minyak itu dari komposisinya, Dok ya. Dari komposisinya. Banyak orang yang selama ini beranggapan bahwa lemak jenuh itu lemak yang buruk. Lemak jenuh, lemak yang buruk. Nah, selama ini kan konsepnya seperti itu di masyarakat. Minyak jenuh adalah minyak yang buruk, minyak yang tidak jenuh adalah minyak yang baik. Nah, tidak jenuh pun itu kan kalau kita breakdown ada yang polyunsaturated, ada yang monounsaturated. Nah, kalau kita bicara mengenai, Dr. Sung bilang mengenai olive oil, itu sebetulnya kan kandungan terbanyaknya adalah monounsaturated. Sedikit polyunsaturated dan sedikit juga saturated fat. Nah, ketika kita itu membuat minyak yang komposisinya dia itu adalah minyak yang tidak jenuh tunggal, dia tidak stabil dengan panas yang tinggi. Tidak stabil dengan panas yang tinggi. Tidak stabil dengan panas yang tinggi. Nah, tapi jadi kalau untuk dressing itu bagus berarti. Betul. Karena tidak dipanaskan. Betul, apalagi yang cold press. Cold press. Jadi cold press atau yang istilahnya mungkin lebih simpelnya kita bilangnya raw, ya. Raw. Nah, minyak itu sebetulnya yang saya tahu, Dok ya. Yang saya tahu minyak itu ada yang raw ya, yang dengan cold press seperti itu metodenya, yang juga menurut saya paling oke so far, ya the best one so far. Juga ada yang refine gitu, refine oil ya, yang direfinasi, yang diolah, diputihkan, dihilangkan baunya melewati proses odorisasi dan lain-lain.
Nah, coconut oil pun juga sama. Saya sih kurang rekomen ketika coconut oil baik nggak? Baik, banyak yang tanya sama saya. Baik, coconut oil baik. Ya, kenapa kok dia lebih saya sarankan untuk proses dengan panas yang tinggi? Karena dia saturated fat-nya, tadi yang kita bilang lemak jenuhnya. Disarankan dengan panas yang tinggi? Bukan. Tidak disarankan. Lebih baik ketika kita memasak dengan panas yang tinggi, kita memakai minyak yang dengan lemak jenuhnya lebih tinggi. Lemak jenuhnya lebih tinggi. Which is itu adalah coconut oil. Okay. Nah, tapi coconut oil pun itu kan ada yang refine, ada yang cold press. Gitu. Nah, jadi ketika kita mungkin bicara mengenai yang baik yang mana, tentunya cold press akan lebih baik dibanding yang refine. Gitu. Meskipun dalam arti nantinya dipanaskan juga. Betul. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai pemanasan suhu tinggi atau dalam arti ada yang ngomonglah untuk masak yang cukup kalau kayak kita masak tumis-tumisan yang contohnya capcay gitu lah ya. Capcay kan panasnya cukup tinggi nih. Masak gitu, bukan yang kayak tipe-tipe makanan western gitu yang cuma sote yang. Tapi kan cuma sebentar ya. Betul. Capcay kan sayur ya cuma sebentar, tapi panas pertamanya tinggi. Panasnya tinggi. Nah, itu lebih oke kalau pakai seperti coconut oil. Kalau minyak kelapa sawit? Karena dia tinggi omega 6, saya kurang sarankan. Jadi lebih bagus pakai yang coconut oil. Iya, coconut oil. Cuman aromanya lebih tidak enak. Sebetulnya tidak, menurut saya karena saya juga masak. Jadi tidak terlalu signifikan, Dok. Tidak terlalu signifikan. Mungkin untuk orang-orang yang very very particular itu mungkin akan signifikan ya. Gitu. Sensitif. Oh ini betul. Tapi karena mungkin juga kita orang punya mindsetnya sehat dulu. Ya, jadi ini juga mempengaruhi, Dok. Jadi mungkin taste itu nomor 2. Oke. Tapi dari semua penjelasan tadi tidak menyelesaikan masalah. Harga minyak naik, gimana solusinya? Oke, jadi gini. Ya, kita mungkin bahas mengenai perbedaan minyak dulu. Ya, jadi buat sobat juga tahu. Jadi gini, kalau menurut saya, kalau dari sudut pandang saya ya, dari kalau harga minyak naik, pertama gini, tidak harus pakai minyak masak itu. Tidak harus pakai minyak. Kan ada substitute yang lain ya. Contoh gini, Dok. Ini untuk konteks yang bukan vegetarian atau vegan ya. Oke. Ada yang namanya itu telo. Ya, telo itu adalah lemak sapi. Gitu. Jadi itu kan lemak yang berasal asli dari hewani. Okay. Telo gitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga karena dalam arti telo pun itu sebetulnya lemak jenuhnya tinggi ya. Tapi again, kenapa kok tadi saya bahas lemak jenuh? Ya. Karena lemak jenuh yang tinggi atau dalam arti minyak atau apapun bahan yang digunakan untuk memasak yang lemak jenuhnya tinggi itu bukan berarti bahannya jelek. Bukan berarti tidak sehat. Okay. Nah, ini kenapa kok tadi penting dikatakan di mention di awal. Karena saturated fat is not bad fat. It's a different thing gitu loh. Jadi itu dua hal yang berbeda. Karena selama ini diidentikan seperti itu, Dok. Jadi lemak jenuh itu tidak baik. Lemak buruk. Okay. Gitu. Padahal kalau kita bicara mengenai kolesterol, ya, kita singgung dikit mengenai kolesterol. Kolesterol yang terbentuk di dalam tubuh itu justru dia lebih banyak lemak tak jenuhnya, komposisinya lebih banyak lemak tak jenuhnya. Oke. Nah, jadi ketika saya juga sering bahas mengenai jurnal-jurnal ini juga ya, Dok, ya, mengenai jurnal nutrisi ya yang berhubungan dengan metabolisme dan lain-lain, tidak ada kaitan korelasi yang yang linear antara konsumsi lemak jenuh, saturated fat, dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskuler. Jadi saturated fat itu tidak berkaitan. Yang selama ini orang takutkan bikin kolesterol, bikin sakit yang berhubungan dengan pembuluh jantung dan pembuluh darah, jadi kardiovaskuler itu tidak terbukti. Gitu. Jadi ini yang perlu mungkin kita luruskan. Tapi makanya kita di sekolah dulu kan belajarnya yang lemak jenuh ini yang tidak baik. Nah, itu masalahnya. Sekarang penelitian terbarunya. Betul, karena mungkin gini, Dok, yang kita pelajari itu kan superficial ya, Dok ya. Okay. Yang kita pelajari superficial, but when we take a look deeper, gitu, ketika kita melihat lebih dalam, ternyata yang selama ini dianggap seperti itu tidak terbukti. Oke, kalau gitu. Tidak terbukti. Jadi lebih bagus menggunakan lemak yang jenuh kalau untuk panasnya tinggi. Untuk panas tinggi, gitu. Kalau untuk yang mungkin panasnya medium, itu mau pakai yang olive oil. Pertanyaannya kalau panas tinggi itu di suhu berapa, Dok? Tinggi itu kalau menurut standarnya ya di atas 160 derajat. Di atas 160. Sedangkan titik didih minyak? Titik didih minyak sekitar tergantung minyaknya ya, tapi sekitar 100-110 lah, sekitar segituan. 110 120-an lah. Setahu saya lebih tinggi dari air sih. Air 100 ya? Iya. Air 110 atau 120. Saya lupa berapanya pastinya. 110-120-an. Tergantung jenis minyaknya juga. Kan ada beberapa minyak seperti kayak nut oil itu dengan yang cottonseed oil dan lain-lain itu kan berbeda-beda titik didihnya.
Sekarang kita masuk ke solusinya. Solusinya apa? Tadi yang pertama ya jadi pakai telo atau lemak sapi itu oke. Atau gini simpelnya ya. Itu kan tidak bisa untuk goreng tapi Dok. Oh bisa. Telo itu sudah cair. Iya, sudah bentuknya setengah padat, semi solid gitu. Harganya lebih mahal atau lebih murah? Nah, saya nggak tahu kalau mengenai harga. Saya nggak tahu saya nggak tahu. Ya ini kan solusi ya. Kita nggak tahu karena dalam arti depends how you get it. Ya dalam arti sama kayak kita beli sesuatu kan harganya bisa variatif ya. Tergantung kita dapetinnya di mana, di tempat. Maksudnya dalam arti tempat yang mereka mungkin di sana ketersediaannya lebih banyak, itu kan juga mempengaruhi harga juga. Gitu. Tapi karena di Indonesia itu kurang populer, jadi saya juga nggak tahu nih dalam arti untuk bisa jadi mungkin lebih mahal nanti. Mungkin. Solusi juga. lainnya? Solusi lainnya pakai protein yang dalam arti gini, seperti contoh kita kalau misalnya masak daging nih, orang-orang Indonesia kan banyak nih konsumsi daging ya. Daging itu kalau kita masak dengan suhu rendah yang tidak terlalu tinggi, itu juga akan mengeluarkan minyak. Sebenarnya nggak perlu ditambahin minyak, apalagi yang bejibun jumlahnya. Itu kalau masak daging Dok. Betul. Kalau yang masak tahu, Ini pisang. betul. Ini gini, memang harus diganti metode masaknya kalau seperti ganti itu. Metode masaknya. Iya, ganti metode masaknya, atau mungkin kalau saya pribadi biasanya selama ini menggunakan oil spray, itu juga bisa membantu. Itu salah satu solusi yang bisa saya kasih. Itu jadi tumis berarti Dok? Betul, jadi tumis atau jadi seperti kayak pan fry ya, fry atau seperti grill. Gitu bisa. Nah, jadi memang kalau kita bilang untuk menggantikan dengan jumlah sebanyak itu, yang pertama memang dalam arti ya tergantung yang kita gantikan, misal dengan telo tadi, ya kan? Harganya berapa? Nggak tahu saya. Ya. Kemudian bisa diganti juga dengan butter. Bukan margarin ya, bukan margarin. Butter itu dari lemak hewani. Betul, butter. Nah, butter itu pun juga sebetulnya memang kalau secara cost mungkin juga lumayan mahal. Lebih mahal. Karena selama ini mungkin yang banyak dianggap orang butter itu sebetulnya margarin. Saya ada solusi Dok. Apa? Lebih murah. Apa Dok? Kurangi gorengan. Itu udah pasti. Makanya digantikan metode masaknya kan. Diganti metode masaknya, let's say dengan oven, dengan grill. Oven. Terus ada ini, alat apa namanya? Yang air fryer. Listriknya yang mahal Dok. Oh iya dah. Sama harga minyak sekarang? Betul, itu Dok yang pertama untuk orang-orang yang punya daya yang minimal. Itu sampai berapa ya? 2000 watt ya? Itu tinggi banget wattnya tinggi banget gitu. Jadi listriknya mahal. Numpang listrik tetangga. Itu listriknya mahal Dok gitu. Okay. Yang kedua juga sama, tempo hari juga pernah saya bahas di TikTok saya, bahkan itu rame banget. Tempo hari saya bahas mengenai air fryer. Jadi air fryer itu pun sebetulnya kan metodenya sama dengan oven ya. Bedanya dengan dia menggunakan tekanan suhu tinggi, yang tekanan udara panas. Ya, udara panas di dalam suatu ruang yang tertutup, dan ruangannya kecil, makanya dia hasilnya itu mirip dengan gorengan, gitu. Nah, tapi itu pun juga bukan berarti lebih sehat ya dibandingkan kalau kita menggoreng. Alasannya? Kalau kita memasaknya dengan suhu tinggi juga. Kalau suhunya terlalu tinggi. Betul, gitu. Jadi, tapi itu kan bisa disetting kan Dok? Tidak semua masalahnya Dok. Tidak semua alat air fryer bisa disetting. Ada yang bisa, ada yang tidak. Itu yang saya tahu. Nah, kalau yang bisa, ya itu akan lebih baik. Jadi di set suhunya di bawah 160, let's say 140 lah gitu. Lebih baik masaknya dengan durasi yang lebih lama, tapi dengan suhu yang rendah. Nah, tapi sekali lagi konsekuensinya adalah listrik. Gitu. Itulah konsekuensinya. Berarti paling benar udah ngurangi gorengan tadi. Iya, kurangi gorengan. Atau tadi makanya kuranginya tetap bisa pakai oil, tapi pakai yang spray. Jadi pakai secukupnya. Gitu. Sedikit, kita diajarin atau mungkin dilatih untuk menjadi lebih membuat lebih efisien ya. Lebih efisien. Jadi selama ini orang mungkin karena harganya murah pakainya di brawl gitu loh. Jadi pakainya nggak terlalu diukur, nggak terlalu di measure gitu. Nah, sekarang dengan harga yang cukup tinggi ya kita diminta untuk lebih menggunakannya lebih wise lah supaya lebih efisien. Secara teorinya begitu. Iya. Tapi mungkin prakteknya nanti akan beradaptasi lagi dengan harga baru, semua pada naik, akan jadi harga normal. Iya, akan jadi new normal. Ya, akan jadi new normal. Ya, semoga memang ya. Tapi ya kalau ya sudut pandangnya tergantung ya kita dari sudut pandang mana ya. Cuma kalau again kalau karena kita membahasnya dari sudut pandang kesehatan. Ya otomatis ini suatu hal yang baik sebetulnya. Karena melatih orang supaya tidak menggunakan tidak membiasakan orang memakai minyak yang berlebihan. Di mana minyak yang berlebihan itu juga dampaknya
kurang baik juga untuk kesehatan, apalagi dengan pola hidup yang ya kurang sehat juga gitu. Karena pola hidup itu kan bukan cuma pola makan ya bagaimana kita berpikir, istirahat, aktivitas, manajemen stres, aktivitas dan lain-lain. It's like holistic lah ya, kita bilang itu kan suatu hal yang holistik. But if we take a look from this point of view, which is adalah penggunaan minyak, ya lebih baik kalau dikurangi memang. Betul. Jadi kita setuju dengan pengurangan minyak. Setuju. Pertanyaan terakhir saya, Dr. Hans. Ya. Sebelum ditutup. Ya. Dampak nggak kan Hans ada Healthy Cook. Ya. Harganya gimana? Sejauh ini belum menaik, dong. Belum menaikkan harga. Sejauh ini belum menaikkan kualitas harga. Tetap dong. Tetap pakai minyak. Tetap. Kalau kita kan memang pakai minyaknya minim banget. Oh iya. Minim, kecuali untuk ini ya, untuk dressing ya. Dressing, tapi itu pun kita juga separate biasanya. Okay. Kita juga separate, jadi biasanya orang menggunakan sesuai sama kebutuhan mereka, sesuai selera mereka. Tapi kalau untuk penggunaan minyak secara general di tempat saya di Healthy Cook, itu kita memang menggunakannya selalu pakai oil spray. Jadi kan kita nggak ada menu digoreng, Dok. Kita nggak punya menu gorengan. Mohon maaf, kita nggak punya menu gorengan. Jadi kita selama ini ya metode masaknya selalu oven, grill, ya, bake, roasted gitu, stir fry lah. Soalnya emang ya, Dok, sudah kualitas bagus terus digoreng gitu. Iya, sayang gitu. Jadi bahan baku yang baik itu tidak menentukan produk yang baik kalau proses pengolahannya kurang bijak. Ya. Gitu. Oke. Mungkin itu saja kita. Jadi buat sobat sehat mungkin yang mau ini komen ya mengenai punya solusi yang lain mungkin ya, Dok ya, mengenai bagaimana kita mengatasi problem yang terjadi ini, boleh komen di bawah. Jadi apa solusinya biar bisa membantu yang lain juga. Oke, sekian, kita akan jumpa di pembahasan selanjutnya mengenai topik-topik yang menarik. Stay fit and stay healthy. See you.